Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Teknisi Linggapura. Bagaimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengubah tampilan HP Infinix menjadi tampilan iPhone ya, iOS 16. Oke, di sini saya menggunakan HP Infinix Note 7 dengan versi Android 10 ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan HP Infinix yang lain ya, bisa dicoba. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman buka Google Chrome atau Google ya. Teman-teman salin linknya dan tempelkan di Google Chrome ya. Saya taruh linknya di kolom komentar ya. Silahkan teman-teman salin linknya. Oke, dan di tampilan seperti ini teman-teman langsung saja klik tanda panah bawah ya. Diklik atau kita unduh ya teman-teman. Kemudian hanya sekali atau selalu di sini ya, bebas ya. Oke, di sini sudah mendownload. Kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Oke, di sini selesai, teman-teman langsung saja buka folder download ya di folder saya atau file saya ya di sini. Teman-teman buka folder download. Oke, teman-teman ketikkan launcher dan di sini berbentuk zip ya. Teman-teman ekstrak di sini. Oke, ekstrak here. Nah, di sini ada password ya, teman-teman. Teman-teman bisa tuliskan passwordnya yaitu Teknisi Linggapura, T-nya besar, yang lainnya kecil ya teman-teman. Teknisi Linggapura tanpa spasi. Oke, kita klik. Oke, dan menjadi folder di sini ya. Oke, di sini ada launcher iOS 16. Teman-teman langsung saja di sini ada dua file ya. Di sini JPG ini untuk wallpapernya. Teman-teman langsung terapkan saja untuk wallpapernya. Oke, keduanya ya teman-teman, saya pilih keduanya. Oke, penerapan berhasil ya teman-teman untuk wallpapernya. Kemudian teman-teman install aplikasinya. Klik install ya teman-teman. Anda ingin menginstal aplikasi ini, kemudian kita tunggu ya sampai proses menginstalnya selesai. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, aplikasi terinstall. Langsung teman-teman buka saja untuk aplikasinya. Dan di sini teman-teman tinggal next ya. Di sini next. Kemudian teman-teman next lagi. Kita next. Kita next lagi ya, teman-teman. Next. Oke, kita close. Kemudian oke. Dan di sini izinkan ya, teman-teman. Dan close kembali. Oke, langkah selanjutnya teman-teman pilih lock screen ya di sini paling atas. Kemudian teman-teman pilih OK, kemudian agree term of service. Kemudian pilih OK. Dan selanjutnya notification ya di sini. Notifikasi teman-teman kamera permission diaktifkan atau diizinkan. Kemudian listen notification teman-teman aktifkan juga ya di sini sampai di tanda hijau ya di sini. Tercentang ya. Pastikan sudah aktif di sini. Untuk e-launchernya, draw outer app teman-teman pilih, kemudian izinkan tampil di aplikasi lain, teman-teman aktifkan. Oke, sudah aktif ya. Kemudian accessibility atau aksesibilitas teman-teman aktifkan juga ya di sini. Di sini masih nonaktif, teman-teman aktifkan ya. Di sini gunakan layanan. Oke, dan izinkan. Oke, teman-teman pastikan sudah aktif ya gunakan layanan di sini. Selanjutnya kita kembali. Di sini ada enable notification, teman-teman aktifkan ya. Enable notification teman-teman aktifkan atau centang di sini. Oke, sudah aktif. Kemudian control center teman-teman klik, kemudian right setting teman-teman klik. Di sini izinkan mengubah setelan sistem, teman-teman aktifkan. Oke, sudah aktif. Dan enable control center teman-teman aktifkan ya. Yang paling atas teman-teman aktifkan. Oke, kemudian teman-teman kembali. Oke, di sini assistive touch teman-teman aktifkan di sini ya, pilih enable assistive touch, teman-teman aktifkan. Nah, di sini sudah muncul ya untuk assistive touch-nya di sini seperti iOS ya. Oke. Kemudian teman-teman di sini aktifkan dynamic island ya. Dynamic island ini teman-teman aktifkan, kemudian enable. Oke, sudah aktif ya teman-teman. Di sini sudah muncul di paling atas ya. Terlihat ada dynamic island-nya. Oke, sudah aktif ya teman-teman.
Teman-teman bisa atur sesuka hati teman-teman di sini untuk settingannya ya. Oke. Di sini saya untuk settingannya seperti awal ya, atau default. Notification teman-teman aktifkan semua ya di sini. Select all. Jadi notifikasi sudah aktif semua di sini. Akan muncul di Dynamic Island. Oke, kemudian untuk launcher defaultnya teman-teman aktifkan iLauncher ya, di sini diaktifkan. Otomatis launcher sudah berhasil diaktifkan ya untuk default launchernya. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, seperti iOS 16 ya. Oke, di sini saya akan menambahkan widget, teman-teman tahan, kemudian pojok kiri atas teman-teman klik, kemudian di sini saya akan menambahkan indikator baterai ya, di sini di pojok kiri atas. Oke, kemudian teman-teman bebas ya, di sini bisa tambahkan foto atau yang lain ya. Di sini saya akan menambahkan widget foto. Oke, kemudian add widget. Oke, sudah ditambahkan. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk tampilan HP Infinix ini sudah berubah menjadi tampilan iPhone ya, iOS 16. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.